kasih. Sekali lagi selamat Sabat. Pelajaran atau pekabaran firman Tuhan pada Sabat ini tentang bagaimana kesetiaan seorang Yahudi ya, Mordekai di kerajaan Media Persia. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa bangsa Yahudi bahkan sebelumnya dari nenek moyang mereka orang Israel, mereka ini sudah jatuh bangun dalam kerohanian. Kadang-kadang setia, lebih banyak tidak setianya. Nah, ini yang terjadi bahkan sampai di zaman kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda ya. Ini juga orang-orang Israel ini di bawah raja-raja mereka, kalau kita baca catatannya banyak sekali, itu lebih banyak mereka menyembah berhala dan meninggalkan Allah yang benar atau satu-satunya Allah yang diperintahkan untuk disembah mulai dari zaman Musa. Dan atas kejadian-kejadian ini sehingga Allah mengizinkan Raja Babel saat itu ya, Raja Babel yaitu Raja Nebukadnezar untuk menyerang Yerusalem dan menguasai kota Yerusalem. Waktu saat itu di kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Yoyakin. Dan itu dia mengurung, kalau kita baca ceritanya di 2 Raja-Raja pasal 24, mengurung sehingga orang Yahudi saat itu, mereka Yehuda, di kerajaan Yehuda ini tidak bisa keluar untuk beli makan dan lain-lain. Jadi sudah terkepung. Nah itu, terkepung. Dan setelah itu zaman Raja Sedekia di bawah pasukan Nebukadnezar yang hebat ini, panglimanya, dia menghancurkan kota Yerusalem. Bahkan rumah Tuhan, Ka'bah Tuhan yang dibangun begitu megah oleh Salomo dan Raja Daud itu dihancurkan. Banyak perkakas-perkakas yang berharga, termasuk perkakas maksudnya dalam rumah Tuhan ya, perkakas dalam Ka'bah itu dibawa ke Babel. Termasuk orang-orang Yahudi saat itu. Tidak semua memang, tapi sebagian besar itu ditawan ke Babel. Nah ini yang terjadi di bangsa Yahudi saat itu, saat mereka ditawan ke Babel atau kerajaan Babelonia. Tetapi di tempat pembuangan ini, di tanah pembuangan atau di Babel ini, Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah mengingat, ada umat. Kita tahu tuh ceritanya, ada Daniel, ada teman-teman dan lain-lain ya. Bahkan sejak zaman kerajaan Babel diganti oleh kerajaan Media Persia ini, Allah melalui raja-raja negeri Persia, yaitu Raja Koresi, kemudian yang kedua Raja Darius, dan Raja Artasasta, itu diberikan atau Allah melalui raja-raja ini memberikan mereka untuk kembali membangun Yerusalem. Kita bisa baca yang pertama, perintah pertama yang dikeluarkan melalui Raja Kores di dalam Esra pasal 1 ayat 2 dan 3. Beginilah perintah Raja Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ini perintah dari Raja Kafir. Untuk menyuruh orang-orang Yahudi saat itu yang dalam pembuangan, dalam masa penawanan untuk kembali membangun rumah ibadah yaitu Yerusalem. Kita tahu karena Allah mau umatnya ini kembali berbakti kepadanya. Saat itu, saat perintah pertama dikeluarkan oleh Raja Kores ini atau Raja Kores ini, ada kurang lebih 50.000 orang yang pulang ke Yerusalem untuk membangun Ka'bah. Tetapi saudara-saudara, masih banyak yang memilih tinggal di tempat pembuangan atau masih mau untuk tinggal di tempat pembuangan ini. Bahkan sampai Nabi Sakaria di dalam Sakaria pasal 2 ayat 6 sampai 9 memberikan amaran kepada bangsa Yahudi saat itu. Kita baca di Sakaria pasal 2 ayat 6 sampai 9. Ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Ini adalah himbauan atau amaran yang diberikan oleh Zakaria untuk orang-orang Yahudi saat itu untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi bangsa Yahudi tetap tidak menghiraukan akan undangan ini atau himbauan ini. Bahkan 20 tahun setelah perintah pertama dikeluarkan oleh Raja Kores, yaitu pada zaman pemerintahan Raja Darius Histapes dibilang sini. Kemudian perintah yang sama juga dikeluarkan untuk kembali lagi untuk membangun Ka'bah di Yerusalem. Begitulah Allah dalam rahmatnya membuka kesempatan lain bagi orang-orang Yahudi yang berada dalam kerajaan Media Persia untuk kembali ke negeri leluhur mereka. Tapi saudara-saudara, sama dengan saat perintah pertama dikeluarkan itu, banyak orang Yahudi yang tetap memilih untuk tinggal di tempat pembuangan. Karena mereka sudah, di Kutipan Nubuat bilang, mereka sudah merasa nyaman. Sebagian mereka sudah berhasil dalam usaha. Kita tahu orang Yahudi ini pintar berdagang. Dibilang mereka berhasil, mereka kaya-kaya banyak. Jadi mereka pikir untuk apa kembali ke Yerusalem. Aduh, lama lagi mau bangun kota itu, hancur. Nah, ini yang membuat mereka tidak mau kembali. Dikatakan hanya umat yang tergerak hatinya oleh Allah yang berkomitmen untuk kembali. Setelah perintah yang kedua oleh Raja Darius, setelah berapa waktu kemudian kerajaan Media Persia ini berubah. Pemerintahnya tentu berubah juga. Di mana Darius saat itu memperlakukan orang Yahudi ini dengan baik. Dikatakan dalam sejarah itu orang Yahudi tidak mendapat hal-hal yang terlalu bermasalah. Setelah itu dia diganti oleh anaknya, yaitu Raja Ahasveros. Nah, ini cerita ini dimulai, atau pelajaran ini dimulai saat pemerintahan Raja Ahasveros. Kita ketahui dalam Ester pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Ini catatan, kalau saya cari-cari referensi dari catatan kota-kota ini India di sini yang dimaksudkan adalah daerah Pakistan sekarang. Itu apa namanya? Di daerah Pakistan Barat, dibilang gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa Ahasveros ini luas sekali, dan Ahasveros di catatan di cerita kitab Ester ini berbeda dengan Ahasveros yang ada dalam Daniel pasal 9 ayat 1. Kalau Ahasveros itu dibilang Ahasveros yang mempunyai anak namanya Darius, orang Media. Itu dibuktikan dari jumlah kekuasaannya. Ini kekuasaannya yang berbeda. Dan saudara-saudara, Raja Ahasveros ini karena dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa besar, 127 wilayah atau negara-negara bagian itu, ini membuat Ahasveros ini menjadi salah satu raja yang sombong. Tentunya kita tahu ya, pemerintahan saat itu raja-raja ini dia mempunyai, kalau kekuasaan gitu tentunya dia sombong. Dan ini bisa kita lihat di dalam Ester pasal pertama atau pasal 1 ayat 3 dan 4, di mana raja ini dia mengadakan suka bikin pesta, atau dia membuat pesta perjamuan bagi pembesar, bagi pegawai kerajaan dan tentara Media Persia. Dia bikin pameran bukan tanggung-tanggung, saudara. Saat ini kemarin kita ada pameran masih ada sekarang ya, environmental 3 hari. Saya dulu di Jayapura biasa kalau pameran di Biak, pameran pembangunan biasa 1 minggu. Di Jayapura Expo 1 bulan, sama dengan PRJ. Jihan ada mau pergi ke Pekan Raya Jakarta. Itu biasa 1 bulan ya kalau tidak salah. Tapi Raja Ahasveros ini dia bikin pameran 180 hari atau 6 bulan. Untuk apa? Untuk memamerkan dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan. Dia ingin kasih lihat, saya raja yang hebat begitu. Ini yang Ahasveros lakukan. Kemudian setelah
180 hari atau kurang lebih 6 bulan dia buat pesta kepada pembesar-pembesarnya ini, dia bikin juga untuk dia punya rakyat. Dikatakan di ayat 5 itu ada rakyat, orang-orang besar, orang kecil, dalam arti semua lapisan. Itu dibikin perjamuan lagi 7 hari atau 1 minggu lagi. Dan bukan cuma itu, khusus untuk perempuan juga di kerajaan Media Persia di bawah pemerintahan Ahasveros ini, ratunya yaitu Ratu Wasti juga bikin pesta untuk perempuan-perempuan lagi. Bikin pesta. Jadi ini yang terjadi di kerajaan Media Persia saat itu. Di mana kehidupan pesta pora, gaya hidup glamor atau suka pamer harta menjadi hal yang dilihat oleh umat-umat Allah atau orang Yahudi yang saat itu dalam penawanan. Ini orang lihat dan alami hari-hari. Dan saat itu orang Yahudi yang terbuang ini atau tertawan, mereka hidup di bawah hukum dan kekuasaan Media Persia. Dan mereka tidak lagi hidup berdasarkan hukum Taurat Musa yang diterima dari Allah. Tetapi dengan segala konsekuensinya, mereka harus tunduk kepada hukum Media Persia yang dibuat dengan sekehendak hati raja. Dan itu bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat atau dibatalkan atau digagalkan. Ini yang dialami oleh umat-umat Allah yang ada di tempat pembuangan di dalam kerajaan Media Persia. Saudara-saudara, dalam Ester pasal 2 ayat 5 dan 6. Nah, di situ dikatakan, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi Mordekai ini juga salah satu orang tawanan juga nih. Ditangkap dari Yerusalem dan dibawa ke tanah Babilonia. Saat itu di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, melalui Mordekai ini, saudara-saudara, Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkan umatnya dari rencana jahat setan tentunya. Setan tidak ingin melihat orang-orang umat-umat Tuhan hidup bahagia atau aman gitu ya. Dan melalui agen setan yaitu Haman, kita sudah ikuti ceritanya, kita ikuti khotbah Hadasa 1, ada dua itu dua Hadasa. Itu lebih menjelaskan tentang bagaimana tentang itu terjadi di saat pemerintahan Raja Ahasveros dan saat itu Ester diangkat jadi ratu. Nah, ini Mordekai ini juga berperan penting pada saat Ester dipilih menjadi ratu menggantikan Wasti yang dianggap tidak dengar-dengaran sama raja. Jadi diganti dan diadakan pemilihan. Kita ketahui bahwa melalui cerita Mordekai dan Ester ini dalam kitab Ester, kita bisa melihat bahwa semua terjadi sesuai rancangan Allah. Walaupun Ester dan Mordekai berasal dari kelompok masyarakat Yahudi buangan yang dikenal sebagai bangsa yang hidup tercerai-berai di antara bangsa-bangsa. Itu yang dikatakan oleh Haman pada Raja Ahasveros waktu di pasal 3 ayat 8. Dan mereka ditolak dan dipandang hina serta harus menanggung rasa malu. Mereka dikenal sebagai orang berbisik. Kenapa orang berbisik? Karena jangan bilang-bilang asal usulnya. Ini kan yang Mordekai pesan sama Ester toh. Kalau Ester bilang dia orang Yahudi, tidak mungkin dia jadi ratu. Jangan kasih tahu. Ada berapa ayat? Di ayat pasal 2 ayat 10 dan ayat 20 itu dibilang Ester harus menyembunyikan asal usulnya sampai dia bisa menjadi ratu. Tetapi Tuhan memperhatikan keadaan umatnya dan menyediakan rencana keselamatan melalui mereka berdua ini. Ester dan atau Hadasa ini, namanya Yahudi Hadasa dan pamannya sepupunya. Tapi karena Ester yatim piatu, jadi Mordekai angkat dia jadi sebagai anak atau diasuh. Allah mengangkat Ester, gadis buangan yang malang. Yang malang kenapa? Karena dia yatim piatu, dia orang tua sudah mati. Dan dia dibuat Allah menjadi seorang yang mendapat kasih sayang semua orang. Dan bahkan baginda raja atau Raja Ahasveros. Sehingga mengangkat dia menjadi ratu. Kemudian yang kedua, Allah memakai Mordekai, orang buangan juga yang ditawan ini
untuk membongkar konspirasi rencana pembunuhan Raja Ahasveros oleh dua sida-sidanya atau hambanya ini, yaitu Bigtan dan Teres, sehingga nama Mordekai tercatat di dalam sejarah kerajaan. Itu kita bisa baca dalam Ester pasal 2 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Namun Allah mempunyai rancangan atas hidup umatnya. Bahkan bagi umatnya yang seringkali dianggap tidak ada apa-apanya atau hina. Seperti Esther dan Mordekai ini. Coba kita ingat, kalau untuk kita, bagaimana setiap peristiwa yang kita alami sampai kita bisa berada sekarang ini. Adakah kita melihat pimpinan Allah langkah demi langkah, atau kita anggap biasa-biasa saja, gitu ya? Karena seringkali kita merasa bahwa kita hidup ini sudah ditakdirkan begini, padahal tidak. Ini Tuhan memimpin kita karena Tuhan menginginkan umatnya kembali untuk menyembah Dia. Jangan sampai kita hanyut atau hilang karena pengaruh setan. Setan ingin kita semua binasa. Nah, saudara-saudara, pahamilah bahwa dimanapun Allah menempatkan kita, sesungguhnya Dia mempercayakan peranan yang berpengaruh bagi orang atau bagi hidup orang lain. Bukan kita hidup saja, kita harus jadi pengaruh atau jadi teladan buat orang lain. Kita bisa baca dalam tulisan Roh Nubuat para nabi dan raja, halaman 198 paragraf 6. Dengan kata lain, jikalau dengan teladan kita menolong orang lain dalam mengembangkan prinsip-prinsip yang baik, maka kita memberi mereka kuasa untuk berbuat baik. Ada giliran mereka memberikan pengerahan bermanfaat yang sama ke atas orang lain. Dengan demikian, beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang ditolong oleh pengaruh kita yang tidak disadari. Pengikut Kristus yang sejati menguatkan tujuan-tujuan baik semua orang yang berhubungan dengan Dia. Di hadapan dunia yang tidak percaya, yang mengasihi dosa, Ia menyatakan kuasa karunia Allah dan kesempurnaan tabiatnya. Dengan kata lain, kalau kita berbuat baik atau memberikan contoh yang baik dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari orang lain akan mencontohi kita. Oh, orang ini baik, atau dia ramah, dia suka senyum, dan bahkan apalagi kita menceritakan tentang Tuhan kita punya Tuhan Yesus ini orangnya begini-begini. Kita tidak boleh dendam, misalnya contoh ya. Ini akan membuat orang lain juga akan aplikasikan kehidupan kita yang baik, juga cerita ke orang lain. Tanpa kita sadari, di sini di kutipan ini bilang beratus-ratus bahkan ribuan orang mungkin bisa berbuat baik karena tanpa kita sadari karena perbuatan kita. Ini yang perlu kita ingat ya. Dan juga dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dan 32 itu Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan ayat 32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun Jemaat Allah. Jadi ini yang Rasul Paulus ingin kita mengingat. Bukan hanya makanan, minuman, tapi perbuatan kita pun jangan sampai membuat orang ragu atau syak ini. Jangan sampai membuat orang lain ragu karena atau bahkan bisa jadi batu sandungan untuk orang lain untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah dua peristiwa yang tadi, bagaimana peristiwa Esther diangkat menjadi ratu, kemudian Mordekai menyelamatkan raja, walaupun saat itu belum dikasih penghargaan ya kalau kita baca ceritanya, tetapi setan tidak senang melihat umatnya bahagia atau damai sejahtera. Nah, kembali melalui agennya yaitu Haman, seorang Amalek atau dibilang keturunan Raja Agag ini, dia ingin atau setan ingin memusnahkan umat pilihan Allah. Kita baca dalam kutipan Roh Nubuat para nabi dan raja, halaman 348 paragraf 4. Melalui Haman orang Agag, seorang yang jahat, memegang kekuasaan tinggi di media Persia, setan bekerja pada waktu ini untuk menandingi rencana-rencana Allah. Haman menaruh rasa permusuhan yang pahit terhadap Mordekai, seorang Yahudi. Mordekai tidak melakukan sesuatu yang membahayakan Haman, hanyalah oleh sebab ia menunjukkan tidak menghormatinya.
Jadi Mordekai ini sebenarnya saudara-saudara tidak selevel dengan Haman. Haman ini orang nomor 2 setelah Raja Ahasveros. Tetapi bahkan di sini dibilang Mordekai ini sebenarnya tidak lakukan sesuatu yang membahayakan Haman. Tapi Haman apa? Tidak suka. Karena apa? Karena kesombongan. Sudah diangkat kan, kalau kita baca ceritanya tuh, Haman diangkat, tidak dijelaskan apa yang Haman lakukan sehingga dia diangkat, tetapi saat itu dia diangkat menjadi yang tertinggi setelah Raja Ahasveros. Dia mau untuk orang-orang, walaupun ini memang kita baca ceritanya melalui perintah raja, tapi tentunya ini karena kesombongan hati Haman sehingga dia mau orang apa? Berlutut dan sujud setiap dia lewat. Sujud. Dan ini sifat ini atau kesombongan ini tentunya kita tahu berasal dari oknum yang sama, yaitu setan atau Lucifer. Kita baca-baca dalam para nabi dan Bapa, volume pertama atau volume 1, halaman 23, paragraf 1. Sedikit demi sedikit, Lucifer memajakan keinginan untuk meninggikan diri. Alkitab berkata, ini ejaan lama ya, tadi yang lama, bahwa hatimu sudah membesarkan dirinya sebab keelokanmu, maka budimu sudah kau permalukan dengan kebesaran kemuliaanmu. Sekarang kucampakkan engkau ke bumi, dan kuserahkan dikau kepada raja-raja yang akan menjadi tamasya bagimu, atau jadi tontonan raja-raja. Yeskel 28 ayat 17. Katamu di dalam hatimu demikian, bahwa aku hendak naik ke langit, aku hendak meninggikan tataku di atas segala bintang Allah, dan duduk di atas bukit perhimpunan pada pihak utara. Bahwa aku hendak naik tinggi daripada awan-awan dan menyamakan diriku dengan yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Sekalipun segenap kemuliaannya itu berasal dari Tuhan, malaikat yang berkuasa ini merasa bahwa itu datang dari dalam dirinya sendiri, tidak puas dengan kedudukannya. Sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, ia mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi Halik saja. Gantinya berusaha untuk menjadikan Allah terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk kejadian. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya sendiri. Merasa ingin akan kemuliaan yang Allah Bapa telah tanamkan di dalam anaknya, penghulu malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Jadi ini yang menjadi akar dosa dari atau pemberontakan di dalam kerajaan surga. Setan mau posisi yang ada yang dimiliki oleh Yesus, bahkan dia mau menyaingi yang maha tinggi di sini. Padahal dia kedudukannya bagaimana saudara-saudara? Tinggi di antara malaikat-malaikat, Lucifer yang penghulu malaikat dibilang ya, paling tinggi jabatannya di antara penghulu surga selain Bapa dan Anak. Ini yang terjadi juga di Haman. Untuk kalau kita bicara masalah penghormatan, tunduk-tunduk itu, yang apa menghormati seperti yang di kitab Esther, ini sebenarnya di orang Israel atau orang Yahudi saat itu biasa untuk penghormatan raja mereka tunduk, tapi bukan menyembah. Beda kasusnya dengan di Daniel ya, cerita Daniel yang menyembah patung itu. Tetapi kalau memang di beberapa kutipan saya dapat bahwa kalau di Persia ini, di kerajaan Persia, mereka menyembah kepada orang yang cara sujud dan tunduk ini, itu memang seperti menyembah kepada Allah. Itu yang terjadi, karena mereka ini orang kafir gitu ya. Dan yang terlebih di sini, Haman adalah orang Amalek. Kan kita tahu dia ada orang Agag. Agag itu raja orang Amalek. Dan orang Amalek ini, itu dibilang adalah musuh Israel dari generasi ke generasi. Ini yang ditolak oleh Mordekai. Mordekai tahu, dia orang Amalek, kenapa saya harus sembah. Kita bisa baca sejarahnya, atau kenapa sampai orang Amalek ini bermusuhan dengan Israel dalam Kejadian pasal 17, ayat 14, 15, 16, dan 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ini pada zaman Israel ya, zaman Israel waktu itu. Dan ini amaran ini diulang lagi di dalam Ulangan pasal 25 ayat 17.
Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ini yang diingatkan oleh Musa dan bahkan kepada Yosua juga. Ini diketahui benar oleh Mordekai, seorang Yahudi. Dan Haman juga sebagai orang Amalek, dia tahu juga bahwa saya ini musuhnya orang Yahudi. Makanya waktu Haman tahu di peristiwa waktu disuruh menunduk atau menghormat ini, berlutut dan menunduk, orang-orang waktu cerita cuma Mordekai saja yang tidak mau tunduk. Ini Haman dia emosi, dia marah. Jadi dia marah karena dia tahu bahwa Mordekai ini orang Yahudi. Bukan masalah Mordekainya. Kita bisa baca di Ester 3 ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Jadi ini karena masalah lama, istilahnya bilang dendam lama ini, karena memang di situ sudah diperintahkan Tuhan kepada Musa, Musa bahkan ulang di kitab Ulangan lagi. Jadi ini yang diketahui oleh Mordekai. Mordekai tidak mau, masa saya mau hormat orang Amalek, ini tidak bisa. Ini yang kesombongan Haman, saya sebagai orang kedua di kerajaan, masa kok manusia sepanggal ini tidak mau hormat saya, kasarnya begitu. Jadi ini dia mempunyai rencana untuk memusnahkan atau membasmi orang Yahudi saat itu yang sudah tersebar banyak. Dan dengan kelicikan Haman, ia mempengaruhi atau ia bisa mempengaruhi Raja Ahasveros. Di sini Raja Ahasveros kita tahu seorang raja yang hanya mementingkan kesejahteraan dirinya sendiri. Dia cinta diri, Ahasveros ini. Kemudian kita bisa baca di ayat 8, Ester 3 dan 9. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ayat 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbandahan raja. Inilah yang dikatakan atau dilakukan oleh Haman agar Raja Ahasveros mengeluarkan suatu surat perintah untuk membasmi. Ini kalau kita baca di dalam Para Nabi dan Raja dalam kutipan Roh Nubuat halaman 348 paragraf 5, menjadi keliru oleh pernyataan-pernyataan palsu Haman. Ahasveros terbujuk untuk mengeluarkan perintah yang menjamin pembantaian semua orang Yahudi yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di seluruh kerajaan Media Persia. Itu kita bisa baca di ayat 8 tadi. Suatu hari telah ditentukan di mana orang-orang Yahudi akan dibinasakan dan harta benda mereka akan dirampas. Raja itu tidak menyadari akan akibat-akibat jangka panjang yang akan menyertai pelaksanaan perintah ini secara tuntas. Setan sendiri, pendorong rencana ini yang bersembunyi, sedang berusaha menghapus dari bumi mereka yang memelihara pengetahuan akan Allah yang benar. Jadi ini Haman bergerak tentunya seperti tadi, karena didorong oleh suatu roh yang jahat, yaitu roh setan yang memang membasmi. Dan Ahasveros ini tidak sadar kalau dia sudah terpengaruh oleh cerita-cerita atau bujukan dari Haman. Walaupun ada yang benarnya juga bahwa Haman tidak mau, Mordekai tidak mau sujud menyembah karena itu perintah raja. Tapi dia sudah bilang apa? Oh ini karena orang Yahudi dong punya hukum beda, begini-begini dan lain-lain.
Memang benar beda, tapi dari sisi peristiwa ini, Haman berusaha untuk mempengaruhi Raja Ahasverus untuk membinasakan bangsa Yahudi. Dan kita tahu janji atau yang akan diberikan Haman itu dibilang 10.000 perak, 10.000 talenta. Ini jumlah yang tidak kecil. Saya coba cari-cari di referensi tentang 10.000 talenta ini. Zaman itu kan memang semua dihitung dengan perak. Talenta ini dengan perak. Mungkin setelah saya dapat referensi lain setelah zaman Nabi Muhammad itu lebih banyak juga ada emas-emasnya juga, dinar dengan emas dan lain-lain. Nah, kita kalau lihat di 10.000 talenta ini, satu talenta itu sama dengan 34 kilogram perak. Kalau kita rupiahkan nilainya, 1 gram 11.500, saya coba cek kemarin, itu berarti 1 kilo perak 11.500.000. Itu 1 talenta, 34 kilo, itu 1 kilo. Berarti kalau 34 kilo, 1 talenta jadi 391 juta. Ini lumayan. Itu baru 1 talenta, belum 10.000 talenta. Kurang lebih 3,9 triliun. Ini jumlah yang tidak sedikit yang Haman tawarkan untuk Ahasverus dapat. Pemasukan pada perbendaharaan raja dalam kas negara istilahnya. Ini bukan sedikit ya, jumlah besar ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman Yesus atau sudah ke dinar, itu 1 dinar itu upah 1 hari. Ya tahu, upah 1 hari. Dan 1 dinar itu 1 koin perak yang beratnya 3,9 gram. Sedangkan 1 talenta 34 kilo. Ya kalau kita kali-kali ini 1 talenta sama dengan upah kerja selama 23 tahun. 1 talenta saja. Jadi kalau dikasih dengan nilai upah minimum saat ini kurang lebih 1,2 miliar. Jadi kalau 10.000 talenta itu 12 triliun. Besar sekali. Ini yang Haman tawarkan untuk harga suatu bangsa yang ingin dimusnahkan. Ini yang, tapi walaupun kita tahu Ahasverus tidak terlalu dicerita itu, tetapi ini nilai yang besar yang Haman coba tawarkan. Dan saat itu bangsa Yahudi ini bukan, walaupun mereka orang buangan, tapi mereka banyak yang berhasil. Mereka kaya-kaya. Dan bahkan Allah memberikan mereka roh yang agar dikasih orang. Waktu dong pulang itu, orang kasih dong harta lebih banyak. Dong ini memang punya harta banyak orang Yahudi ini. Nah, saudara-saudara, isu tentang pemusnahan ini tentunya seperti kita ikuti bacaan tadi tuh, bagaimana isu ini akan bukan hanya terjadi zaman dulu saja, tapi akan terjadi ke zaman kita saat ini sebagai Israel modern saat ini. Kita baca dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, ayat yang sudah sering kita dengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini yang kita tahu, kita percaya semua yang terjadi bahkan akan terjadi lagi. Di dalam kutipan Roh Nubuat para nabi dan raja, halaman 350 paragraf 5, pengalaman-pengalaman sukar yang menimpa umat Allah pada zaman Ester tidaklah khusus untuk zaman itu sendiri. Pewahyu memandang kepada zaman-zaman yang berlangsung sampai kepada zaman kesudahan telah memaklumkan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Ada orang-orang yang hidup di bumi sekarang akan melihat perkataan ini digenapi. Roh yang sama dalam segala zaman memimpin manusia untuk menganiaya gereja yang benar, di masa depan akan menempuh jalan yang sama terhadap mereka yang mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah. Bahkan sekarang persiapan-persiapan sedang dilakukan untuk pertarungan besar terakhir ini. Saudara-saudara, kutipan ini membuat kita harus apa? Merasa siap, jangan kita terlena dengan dunia ini saja. Kemudian dilanjut di dalam kutipan Roh Nubuat yang berikut dalam Nasihat bagi Sidang halaman 283 paragraf 5. Otak yang sama yang memerangi umat Allah yang setia pada zaman yang lampau masih tetap berusaha melenyapkan dari permukaan bumi ini semua orang yang takut dan turut akan hukum Tuhan.
Setan akan menimbulkan amarah terhadap golongan kecil yang hina, yang dengan penuh kesadaran menolak hukum kebiasaan yang populer dan tradisi. Orang-orang yang takut akan Allah tidak akan menerima lembaga yang melanggar hukum 10 hukum. Dalam pertentangan inilah akan timbulnya pertentangan besar yang terakhir di antara yang benar dan yang salah. Dan kita tidak akan ditinggalkan dalam kebimbangan dalam persoalan ini. Sekarang ini, sama seperti pada zaman Mordekai, Tuhan akan membenarkan kebenarannya dan umatnya. Jadi kita yang hidup di akhir zaman ini, tentunya kita jangan berpikir untuk apa? Aman-aman saja. Oh sudah, Tuhan tolong berikan kami kebebasan beribadah. Kan sering kita berdoa begitu loh. Kita nyaman mungkin di pekerjaan, nyaman di ini. Tidak, saudara-saudara. Kita kalau sebagai umat Allah yang setia, yang betul-betul menurut akan firman Tuhan, hukum Tuhan ini, kita akan mengalami hal-hal seperti yang dialami pada zaman dulu. Bahkan dikatakan masa kepicikan Yakub yang akan terjadi di akhir zaman itu bahkan melebihi, belum pernah dialami, ya kan? Jadi kita jangan berpikir tenang-tenang saja, tetapi jaminan di sini bahwa sama seperti pada zaman Mordekai, yang bangsa Yahudi akan dimusnahkan itu, dibasmi, diberikan hukuman mati untuk semuanya. Tuhan akan memelihara umatnya. Saudara-saudara, apa yang membuat Mordekai dikatakan berhasil menyelamatkan bangsa? Apa karena Mordekai hebat? Tentu tidak ya. Kita bisa baca di dalam Para Nabi dan Raja, halaman 350 paragraf 4. Oleh karena kesetiaan Mordekai dan karena campur tangan Ester, Raja Ahasveros mengeluarkan perintah di seluruh Medo Persia untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari ancaman kematian. Ini karena kesetiaan Mordekai kepada Tuhan, tentunya ya. Dan hasilnya kita bisa baca di paragraf sebelumnya, yaitu Para Nabi dan Raja, halaman 350 paragraf 2. Mordekai telah diberi jabatan kehormatan yang tadinya diduduki oleh Haman. Ia menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Ester 10 ayat 3. Dan ia berusaha meningkatkan kesejahteraan Israel. Demikianlah Allah sekali lagi menjadikan umat pilihannya mendapat perlakuan yang baik di istana Media Persia, yang memungkinkan pelaksanaan rencananya untuk mengembalikan mereka ke negeri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak pulang sampai beberapa tahun kemudian. Pada tahun ke-7 Raja Artasasta pertama, pengganti Ahasverus besar, banyaklah jumlahnya yang kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan merancang semuanya, termasuk Mordekai yang saat itu ditawan ini ya. Dan bagaimana sehingga Mordekai bisa tetap setia dan dibilang di sini menjadi terang walaupun dalam negeri pembuangan. Dia sebagai orang buangan. Kita bisa baca dalam Khotbah di atas bukit halaman 51 paragraf 2. Sepanjang zaman Roh Kristus ada di dalam mereka. 1 Petrus 1 ayat 11. Telah membuat anak-anak Allah yang benar menjadi terang dalam generasi mereka. Yusuf adalah pembawa terang di Mesir. Dari Daniel dan teman-temannya di Babel, dan dari Mordekai di Persia, sinar terang bercahaya di tengah-tengah kegelapan istana-istana raja. Kita sudah ketahui bersama bagaimana Yusuf ya dibuang juga oleh keluarganya, kakak-kakaknya, dan dijual ke Mesir jadi budak dan lain-lain. Tapi dari Yusuf ini karena dia punya kesetiaan, dia jadi terang di Mesir. Kemudian ada Daniel dan sahabat-sahabatnya, Hananya, Misael, dan Asaria. Ini juga kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana mereka juga yang orang buangan, tapi bisa menjadi terang juga di Babel. Bahkan Raja Nebukadnezar dan raja-raja lain, kalau kita baca, mengakui Allahnya Daniel dan sahabat-sahabatnya ini adalah Allah yang hidup. Dan juga Mordekai yang kita bahas saat ini. Saudara-saudara, mengapa mereka bisa jadi terang? Di sana di kutipan tadi bilang karena ada Roh Kristus. Itu bisa kita baca ya, mungkin kita tampilkan ayatnya dalam 1 Petrus 1 ayat 11. Kata Rasul Petrus ya.
Dan mereka, yaitu Nabi, kalau kita baca di ayat sebelumnya, meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Jadi dari nabi-nabi zaman dulu, ini Roh Kristus yang menuntun mereka ini, sehingga mereka bisa setia. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan menyusul sesudah itu. Ini yang dialami oleh nabi-nabi yang dulu, bahkan termasuk Mordekai. Dalam kebahagiaan sejati, halaman 68 paragraf 1, dikatakan, jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus, kasihnya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan surga. Jadi memang benar ya saudara-saudara, kalau Kristus tinggal dalam hati kita, yaitu melalui rohnya, ini kita punya tabiat yang buruk, yang jahat, yang mungkin suka marah, terus apa lagi? Suka mencuri, membob, penipu, dan lain-lain. Itu bisa kita hilang. Kita tidak bisa lawan sendiri. Saya mau coba bertapa sendiri untuk menghilangkan saya sifat buruk. Tidak akan bisa, saudara-saudara. Tetapi kalau Kristus tinggal dalam kita, kita mempunyai pikiran-pikiran terhadap Allah. Kita punya pikiran akan tertuju kepada surga, dibilang ya. Dan bagaimana Kristus bisa tinggal dalam hati kita? Kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, ini yang bisa kita lakukan dalam mengalahkan kuasa kegelapan atau pangeran kegelapan, yaitu setan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi dengan satu-satunya, kalau di Kutipan Roh dibilang, oknum ketiga dari kealahan. Ini bukan Allah Roh, bukan. Tapi siapa? Yesus, Putra Allah yang maha kuasa, maha tinggi. Dialah yang telah mengalahkan setan dengan mati di kayu salib. Bukan mati karena kalah, bukan. Tapi dengan kematian Yesus memusnahkan iblis jahat ini. Hanya Yesus yang bisa menolong kita untuk melawan pencobaan dan mengalahkan setan dan bahkan rencana-rencana jahat setan. Karena di sini dibilang Yesus mengetok di pintu. Di pintu mana? Pintu hati tentunya. Dan apabila kita mendengar suara hati, kita sudah ulang-ulang dapat pengabaran itu, kita seringkali mendengar ada bisikan-bisikan. Ini suara siapa? Suara Yesus mau masuk ke dalam hati. Tapi seringkali kita mengeraskan hati. Biarlah pada kesempatan ini, seperti himbauan-himbauan sebelumnya, janganlah kita mengeraskan hati kita. Kita dengar suara Yesus, suara ketukan, kita buka agar Yesus masuk. Karena Yesus masuk, di sini dibilang, aku akan makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau dengan begitu, tentunya semua hal yang kita alami, kita bisa lakukan dengan benar. Sesuai dengan kehendak Kristus tentunya. Seperti halnya Yusuf, ya, seperti kutipan tadi, Daniel, dan juga Mordekai. Kita bisa menjadi terang yang bersinar menerangi kegelapan dunia ini. Kita bisa jadi terang di teman-teman kita, bagi kita yang kerja mungkinnya di kantor. Kita bisa jadi terang untuk tetangga kita, bagi kita yang hidup di dalam kehidupan rumah, mungkin tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan keluarga-keluarga kita, bahkan orang tua kita, atau siapa saja, apabila Roh Kristus ada di dalam kita. Kiranya seperti khotbah yang sahabat lalu, kita jangan tunggu kesempatan-kesempatan berapa. Panggilan itu kalau ada, ya kesempatan kedua. Panggilan itu kalau ada, kita mendengar suaranya. Yesus mengetuk di pintu hati kita, biarlah kita jangan tunggu, sabar Tuhan. Nanti dibilang apa? Suara ketukan itu makin kecil, makin pelan, dan bahkan lama-lama hilang. Kita anggap biasa, ada bisikan, ini kayaknya bukan suara Tuhan. Kita mulai pakai hikmat kita sendiri. Inilah yang membuat kita bisa gagal. Kiranya melalui pelajaran ini, seperti halnya Mordekai, yang karena Roh Kristus, dia bisa menjadi seorang yang setia dan bisa menjadi penolong atau menyelamatkan bangsanya dari rencana jahat setan. Kiranya itu juga menjadi bagian kita. Kita bisa jadi terang bagi siapa saja di dalam kehidupan kita, dan tentunya bisa mengabarkan kebenaran firman Tuhan yang benar, agar orang lain juga bisa mengetahui apa
permata yang kita peroleh toh, jangan permata itu kita hanya simpan sendiri, tapi kita harus kabarkan permata itu, yaitu Yesus pada orang lain. Inilah menjadi doa dan harapan saya bawa doa dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan sahabat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui pelajaran firman Tuhan pada sahabat ini boleh menguatkan iman kami Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak akan mungkin melawan kuasa pangeran kegelapan. Tapi dengan kuasa roh anakmu, Tuhan kami Yesus Kristus, itu dapat memampukan kami untuk menang dalam setiap cobaan dan godaan, bahkan rencana-rencana jahat setan yang akan membinasakan kami Tuhan. Kiranya rohmu Tuhan, Tuhan Yesus boleh menguasai hati dan pikiran kami, bersama kami sepanjang hari Sabat ini dalam kebaktian kami. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Ampun dosa kami yang banyak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.